begini, kalau dia ada sakit malu, kalau dia tidak ada sakit rindu. Begitu parah. Ada duluan dalam pikiran dan dalam hidupmu, baru kemudian engkau berdoa. Satu, dengar. Kalau engkau mau berdoa, dia mau kasih tahu. Satu, jangan berdoa seperti orang munafik. Tahu munafik? Coba angkat tangan yang munafik. Turun tangan. Munafik itu di muka omong lain, di belakang, di sini ada. Dia majelis atau jemaat? Mau mulai buat tuduh ini. Munafik itu di muka baik sekali, di belakang, di alur ada. Nah itu, ada kebiasaan orang-orang dulu. Ketika mereka mau berdoa, mereka menggelar tikar di pinggir jalan. Berdoa sekeras-kerasnya supaya dilihat oleh orang. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau berdoa seperti itu, engkau telah mendapatkan upah. Engkau telah mendapat apa? Kalau engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamar. Kenapa Tuhan suruh masuk kamar? Rumah orang Yahudi itu hanya ada satu kamar tidur. Berapa kamar? Jadi kalau Tuhan suruh masuk kamar, itu berarti doa itu privat, doa itu pribadi sekali. Kenapa? Saudara, ini kemudian menjadi penting. Kamu yang akan berdiri dan berdoa bagi banyak orang, kamu sudah selesai hubungan pribadi dengan Tuhan dalam kamar itu. Amin. Silakan coba-coba maju untuk berdoa kasih banyak orang, karena itu namanya apa? Yang munafik ada di sini. Laki-laki atau perempuan? Coba tunjuk. Atur saja. Oke. Pertama Tuhan bilang apa? Kalau engkau berdoa jangan seperti apa? Yang kedua dia kasih tahu, kalau engkau mau berdoa, ingat baik-baik, ingat baik-baik. Jangan bertele-tele. Jangan apa? Jangan apa? Kenapa jangan bertele-tele, saudara? Karena relasi itu lebih penting dari kata-kata. Relasi itu lebih penting dari. Ada banyak orang terlalu memperhatikan kata-kata sampai lupa membangun relasi dengan Tuhan. Padahal yang lebih penting itu adalah relasi, bukan kata-kata. Amin kok. Saudara-saudara, saya mau kasih saudara, kalau saya dengan Bapak ini kami dua ada relasi, kami dua saling kenal. Saya jalan kaki, Bapak naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta dia berhenti, tanpa saya minta, karena kami dua punya relasi. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, kami dua tidak ada relasi, saya jalan kaki, Bapak naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga, tapi dia tanya, ojek ke Pak? Saudara, tolong jawab. Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2 dia bilang begini. Sia-sialah kamu yang duduk-duduk dari pagi-pagi sampai jauh malam, dan makan roti yang kamu dapat dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu buka kios 24 jam juga baik Bapak, tapi tolong kau tidur. Betul? Betul? Ya memang betul. Kalau tidak hasil kios 24 jam itu bawa ke rumah sakit. Jangan bawa yang Tuhan Allah punya juga, kerjakan yang kita punya. Saya lanjutkan ya, saudara. Tuhan sudah atur memang. Dengar, Tuhan atur memang.
Kita punya sel-sel ini melepaskan barang-barang yang tidak perlu itu pada waktu tengah malam waktu kita tidur. Karena itu kerja tidur sedikit. Doa ini lanjut. Saudara dengar, dia bilang begini, berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya saja. Yang secukupnya saja ini sama kayak kita pinjam uang di bank. Pernah pinjam uang di bank? Di koperasi pernah? Orang tua dong pernah? Harian atau mingguan? Itu petugas koperasi datang tiap hari. Waktu kita pinjam uang, dengar, ada survei. Survei itu cek kelayakan. Yang itu 100 juta, yang itu 50, yang itu tidak usah, yang itu 20. Kenapa? Karena kadang-kadang baru mau pinjam, itu tiap hari kita ada di bank. Tapi pas pengembalian, tiap hari orang bank yang di kita pun rumah. Kita ke baku ganti sampai gitu. Betul? Di Kalabahi ada. Saudara dengar, kita punya tradisi doa makan ini tidak tahu siapa yang ajar. Tapi siapapun yang berdoa makan, dia pun kalimat itu kurang lebih ada 3. Satu, dia bilang begini, terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Itu pertama. Kedua, dia bilang begini, berkatilah orang-orang yang sudah menyiapkannya bagi kami. Ketiga ini menarik, dia bilang begini, berkatilah orang-orang yang susah makan itu. Pak Pendeta, berdoa kasih orang susah makan juga masalah. Iya salah. Di mana dia pun salah? Dengar baik-baik supaya jangan bikin saya bikin penyesatan. Dengar baik-baik. Kita berhadapan dengan makanan satu meja besar ini, terus kita berdoa, Tuhan, tolong urus orang susah dorong Tuhan, karena saya mau makan kas habis yang ini semua. Itu dia pun soal. Mestinya setiap kali tambah nasi itu mesti doa baru. Di piring pertama berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Masuk piring kedua berdoa ulang. Lihat lama-lama itu nasi terus berdoa, Tuhan, sebenarnya ini orang susah punya Tuhan, tapi saya ambil kok saya makan. Ini sudah tambah 3 kali lagi pulang masih bungkus lagi. Tapi minta Tuhan urus orang susah. Jangan gemuk sendiri. Di setiap berkat yang Tuhan kasih itu ada orang lain punya di situ. Supaya kalau engkau berdoa, Tuhan berkati itu orang susah dorang. Hubungan yang Tuhan Allah berkati. Bagaimana kamu bisa menikmati hubungan itu? Padahal tadi siang Bapak baru pukul Mama. Tadi siang Bapak baru tipu Mama. Tadi siang Mama baru tipu Bapak. Bapak-bapak, di sini tidak ada bapak-bapak. Bapak-bapak, pernah alami kau tidak satu hari kita pas mau sentuh Mama begini, Mama tuh bilang, kok ada panas begini? Pernah. Itu karena ada masalah. Amin kok. Saya mau tanya, saudara punya masalah kok? Punya? Tidak usah omong, saya lihat yang ini bukan masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah dengan dia, ternyata dia nikah dan kita pun teman. Masalah kok tidak? Harapan menikah umur 28, sekarang sudah 34. Masalah kok tidak? Kita tiap hari ketemu masalah. Karena itu selesaikan dulu baru Ada orang punya kamar tidur bagus, pakai AC bagus, tempat tidur bagus, malam-malam tidak bisa tidur. Betul kok tidak? Karena ada apa?
Tak bilang apa? Memangnya setan suka lalapan? Bapak tua bilang anak kecil, anak saya ngomong lu saya bilang begini, Bapak minta maaf, Bapak minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu Bapak, itu setan dulu. Setan sekarang ini mau daun muda, kau daun tua, kau daun kering, kau dia bawa semua. Dia bawa semua. Karena yang tua dong sekarang juga berat. Yang tua sekarang berat kok tidak? Berat kok tidak? Anda mengatakannya. Anda mengatakan, hei, hati-hati dengan malam, karena malam itu gelap. Betul kok tidak? Karena gelap itu maka berabad-abad lamanya orang timur dari TTS, dari Timur Tengah Selatan, selalu bilang PKK. PKK lenanesa, poe kalan-kalan. Rapa sembarang itu. Yang TTS angkat tangan. Timur. Yo. Di sini ada yang anggota PKK. Di sini ada yang raba sembarang. Ada kok tidak? Ada kok tidak? Kamu tahu dari mana? Saya mau tanya. Kalau Pendeta Yandi benci Pak Petrus, Ketua Majelis Klasis, yang rugi Pak Yandi atau Pak Petrus? Kenapa Pak Yandi yang rugi? Setiap kali lihat Pak Petrus memuka saya hati senang kok tidak? Setiap kali orang ngomong Pak Petrus punya kebaikan saya hati senang kok tidak? Setiap kali Pak Petrus bilang salam Pak Pendeta saya hati senang kok tidak? Kalau saya sayang saya pendiri, saya harus berhenti membenci Pak Petrus. Amin. Sekarang saya mau tanya, ada orang yang kamu tidak suka? Ada. Dia ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa yang paling banyak lihat saya? Kamu tidak suka saya? Tuhan suatur memang supaya tidur nyenyak.